I got your back, looking at you, thinking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pipin dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A dengan NIM 2009002501017 dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2020. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti final pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, pada kali ini saya pembahasan final materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai neraca. Sebelum itu kita melangkah terlebih dahulu kepada materi. Neraca itu merupakan salah satu pokok pembahasan pada laporan keuangan bidang akuntansi yang sangat penting untuk pembukuan serta unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Baik, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa pengertian dari neraca tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, neraca itu merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan suatu posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan yaitu posisi aset, posisi kewajiban, dan juga ekuitas dana. Selanjutnya kita akan lebih terperinci kepada materi manfaat dari neraca. Manfaat dari neraca tersebut pertama itu meningkatkan suatu akuntabilitas untuk para manajer baik pada kepala daerah dan para jabatan Pemda ketika mereka menjadi pejabat serta bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar tetapi juga pada aset yang terutang yang mereka kelola. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dari kegiatan pemerintah. Pemerintah umumnya itu mempunyai jumlah aset yang sangat signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Yang ketiga itu memfasilitasi suatu penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Dan yang keempat itu memberikan suatu informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur neraca. Unsur-unsur neraca yang pertama itu ada aktiva atau biasa disebut dengan aset. Aktiva atau aset itu merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas atau suatu perusahaan bisnis yang diharapkan memberikan manfaat usaha di masa depan. Aktiva terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu merupakan suatu aset yang umur kegunaannya untuk jangka waktu pendek. Pencairan pada aktiva lancar ini kurang dari 1 tahun atau maksimalnya itu 1 tahun. Beberapa yang termasuk dalam aktiva yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Aktiva tetap itu merupakan suatu aset yang umur kegunaannya itu dalam jangka waktu panjang, lebih dari 1 tahun. Aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional suatu perusahaan atau entitas. Nah, beberapa yang termasuk dalam aktiva tetap sebagai berikut itu ada tanah, ada gedung, ada mesin, ada peralatan. Di sini mengapa tanah diambil sebagai aset tetap? Karena dapat dilihat dalam kenyataannya bahwa tanah itu semakin lama atau dari tahun ke tahun harga tanah itu semakin tinggi. Tidak seperti pada perlengkapan misalnya komputer ataupun sebagainya. Jika dia masa kegunaannya dari tahun ke tahun itu pasti akan harganya juga itu akan menurun, tidak seperti dengan aktiva tetap yaitu tanah. Aset pada jenis ini mengalami penyusutan karena penggunaan dan berkurangnya masa pakai. Selain itu, aktiva tetap juga memiliki bentuk lain yaitu aktiva tetap tak berwujud
dan aktiva berwujud atau biologis. Selanjutnya, ada modal. Modal adalah suatu barang atau uang yang dipakai sebagai dasar untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini modal dalam neraca adalah salah satu saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jadi modal ini berperan sangat penting dalam suatu neraca karena dia merupakan salah satu unsur awal yang kita gunakan dalam suatu perkembangan perusahaan. Berikutnya adalah pasifah. Pasifah adalah suatu hal kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh suatu entitas bisnis kepada pihak lain, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang termasuk dalam pasifah itu ada utang, ada pendapatan dibayar di muka, ada akrual atau biaya yang jatuh tempo. Pasifah atau kewajiban juga itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada utang jangka panjang, yang merupakan utang yang periode pembayarannya itu relatif sangat lama, dan juga ada utang jangka pendek di mana semua utang yang harus dibayarkan itu dalam waktu relatif yang lama atau paling lambat itu 1 tahun. Nah, kita melangkah pada contoh laporan keuangan neraca perusahaan jasa. Nah di sini saya mengambil contoh pada perusahaan jasa Brawijaya Konsultan. Berikut ini adalah transaksi pada perusahaan jasa yang bernama Brawijaya Konsultan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2020. Menyerahkan uang tunai atau untuk modal sebesar 20 juta, sewa kantor sebesar 1.600.000, peralatan kantor sebesar 6 juta secara kredit, memberikan jasa kepada klien 3 juta, meminjam uang dari Bank Mandiri sebesar 1.400.000 dengan menandatangani wesel, memberikan jasa ke klien sebesar 4 juta secara kredit, membayar biaya-biaya seperti biaya listrik 600, biaya gaji pegawai 1 juta, biaya telepon 200. Mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi itu menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca per 31 Desember 2020. Nah, ini adalah jawabannya. Sini merupakan bentuk dari neraca. Di sini kita pertama, jika kita ingin membuat suatu neraca, pertama yang harus kita tulis yaitu kop dari neraca, yaitu pertama nama dari suatu instansi atau perusahaan, yaitu Brawijaya Konsultan, terus neraca, kemudian tanggal atau periodenya itu periode 31 Desember 2020. Perlu diperhatikan bahwa yang dicantumkan pada kopnya itu adalah akhir dari atau 1 tahun periode. Di sini ada aset atau kewajiban. Di sini ada kasnya 21 juta dan utangnya 1.400.000. Piutang usahanya 4 juta, utang usahanya 6 juta, peralatan 6 juta, sehingga jumlah kewajibannya itu 7.400.000 dengan modalnya itu 23.600.000, sehingga total asetnya itu 31 juta. Jadi antara sisi debit dan kreditnya itu sudah balance dengan jumlah 31 juta. Baik, contoh dari pembuatan neraca. Cara membuat neraca itu ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pada langkah cara membuat laporan neraca ini akan menemukan angka-angka yang akan dimasukkan ke dalam pos-pos pada nilai dari aktivitas ekonomi perusahaan untuk menemukan angka tersebut. Maka kita harus melewati beberapa proses. Yang pertama itu kita harus membuat jurnal neraca, memposting jurnal ke buku besar, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan modal. Maka setelah Anda menyelesaikan 4 tahap cara membuat laporan neraca di atas, itu baru kita bisa membuat neracanya. Jadi tidak serta-merta bahwa
neraca itu langsung kita buat neraca, tetapi kita memiliki tahapan-tahapan terlebih dahulu sebelum kita melangkah pada pembuatan neraca. Dalam menentukan angka, Anda akan mengambil angka dari buku besar, lalu susun laba rugi dan perubahan modal terlebih dahulu. Hal ini karena untuk mengetahui laba yang didapat dan nantinya laba tersebut akan masuk ekuitas pemilik di dalam neraca. Nah, dalam laporan perubahan modal itu tergantung dari berapa modal serta jurnal-jurnal yang telah kita buat terlebih dahulu, apakah kita dalam keadaan laba ataupun rugi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari laporan neraca. Contohnya itu adalah dari PT Sukses Kemilau pada periode 31 Desember 2013. Nah, ini adalah salah satu konsep dari atau contoh dari neraca. Sini ada nama akun, di sini ada akun pasifa, atau kewajiban, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, jika di sini telah seimbang, maka neraca yang kita buat itu sudah betul. Nah, mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai materi neraca. Jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya tuturkan ataupun penjelasan materi yang kurang jelas, mungkin itu kesalahannya dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.